Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang batasan, hakikat, landasan, dan faktor-faktor dalam melahirkan teori yang lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia pada mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ramadi Waranda dengan NIM 1502620094 dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin dengan dosen pengampu Dr. Yan Arthur, MPD. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama, analisis batasan dalam melahirkan teori yang lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, analisis hakikat landasan dalam melahirkan teori yang lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, analisis faktor pendidikan dalam melahirkan teori yang lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Langsung saja kita akan membahas yang pertama tentang batasan dalam melahirkan teori yang lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Batasan pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh filosofi pendidikan dalam memberikan nilai-nilai yang terkandung pada pendidikan, dan semua itu didasari dengan apa yang dirasakan dan dimengerti oleh seseorang, di mana pembelajarannya dilakukan secara natural. Menurut Sulastini 2018, filosofi pendidikan dijadikan batasan dalam mengartikan pembelajaran yang kompleks, sehingga proses dalam kegiatan belajar akan mencapai tujuan dari pembelajarannya. Dalam manajemen pendidikan juga memang harus memperhatikan filosofi yang ada pada pendidikan, ketika dijadikan sebuah kemauan dalam melakukan masukan terhadap proses belajar bagi diri seseorang. Kemudian dijadikan batasan dalam melakukan perkembangan pada pemikirannya. Batasan dalam pendidikan dijadikan tantangan dalam melakukan persaingan dalam dunia internasional. Dapat dikhawatirkan jika batasan pendidikan nantinya dilakukan sekolah yang berstandar internasional sebagai suatu syarat pada prestasi pendidikan untuk dapat memperoleh akses di bursa tenaga kerja global. Dalam hal ini, pendidikan juga seharusnya dilakukan dengan meninjau hak-hak dari setiap pembelajaran yang dibutuhkan dan mudah diakses, apalagi pada saat kondisi pandemi COVID-19. Sehingga ruang belajar bukan lagi batasan dalam melakukan pendidikan, namun dijadikan sebuah tempat dalam memberi kebebasan dalam berpikir dan berencana. Selanjutnya yang kedua, membahas tentang hakikat landasan dalam melahirkan teori yang lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang 1945 digunakan sebagai landasan pendidikan nilai kebudayaan bangsa, yang dimana sebagai penyebab dari terbentuknya landasan pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan di Indonesia memang harus dikaitkan dari nilai-nilai yang tertera pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sehingga dapat membentuk warga negara yang cerdas, berperilaku baik, dapat hidup secara mandiri maupun dengan lingkungan masyarakat, dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, kemudian dapat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua itu tidak dapat terbentuk jika tanpa memperhatikan hakikat pada pendidikan itu sendiri. Apa itu hakikat pendidikan? Menurut Rizkita dan Ahmad Suprianto 2020, hakikat pendidikan ialah wujud dari usaha agar dapat membentuk peserta didik lebih terarah dalam mengembangkan potensi spiritual, sikap, dan pengetahuan. Jadi, pendidikan harus dapat membantu berusaha untuk menumbuhkan potensi-potensi kemanusiaan pada dirinya, karena keadaan manusia tidak mungkin dapat terlepas dari lingkungannya. Jadi, proses pendidikan akan terlaksana dengan lingkungannya dan dapat memiliki manfaat yang saling menguntungkan. Warga negara Indonesia tentu saja menginginkan agar pendidikan di Indonesia lebih berkualitas pada sebelum-sebelumnya. Hakikat pendidikan juga baru bisa dikatakan sempurna apabila lebih mengaplikasikan nilai spiritual pada peserta didik. Hakikat pendidikan juga harus memiliki beberapa konsep. Pendidikan dapat melahirkan teori yang sesungguhnya sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Yang pertama, konsep tentang anak. Kemudian yang kedua, konsep tentang sistem pendidikan. Yang ketiga, konsep tentang keragaman dan diskriminasi. Yang keempat, strategi memajukan pendidikan.
Dan yang kelima adalah konsep tentang sumber daya. Hasil dari membentuk perilaku peserta didik dapat yang penting dalam peninjau pendidikan khususnya dengan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang ada pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pendidikan itu bukan sebuah tuntunan, melainkan sebuah kewajiban. Kewajiban menempuh pendidikan tertuang dalam makna Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang dimana pendidikan itu salah satu hak bagi setiap warga negara yang lahir bersama dengan hakikat manusianya. Pendidikan seharusnya juga menjadi sarana bagi setiap warga negara dan bukan warga negara menjadi sarana bagi pendidikan. Pendidikan di Indonesia harus lebih berorientasi pada teori-teori keilmuannya. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang faktor-faktor pendidikan dalam melahirkan teori yang lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Perkembangan pendidikan di Indonesia dapat dipengaruhi dengan adanya kemampuan dasar dan alam sekitar. Dalam mewujudkan pendidikan di Indonesia, pendidik harus lebih berkonsentrasi terhadap keterampilan pada peserta didik yang dimana mempengaruhi terlaksananya proses pendidikan. Pendidikan di Indonesia harus lebih diperbaiki dalam mengembangkan kemampuan literasi pada peserta didik. Penyebab rendahnya minat dan kebiasaan dalam membaca disebabkan oleh kurangnya akses ke daerah-daerah pedalaman, apalagi pada kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Pendidikan di Indonesia juga harus memberikan nasihat, motivasi, dan bimbingan, sehingga akal peserta didik dapat meningkat dengan baik. Sistem pendidikan di Indonesia dapat dilakukan dengan kurikulum dan rencana pelaksanaan pembelajaran, memiliki lebih dalam memajukan teori pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia dapat lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia mengikuti dengan perkembangannya zaman. Pendidikan saat ini sudah dilaksanakan dengan cara yang modern dengan menggunakan metode dan kurikulum baru seperti halnya kurikulum 2013 yang beralih menjadi kurikulum prototipe. Guru dituntut aktif dalam melakukan riset dan mengikuti pelatihan tentang pengembangan kreativitas dalam melakukan kurikulum dan tidak kaku terhadap perkembangan teknologi. Pada situasi COVID-19 seperti saat ini, kurikulum prototipe sangat dibutuhkan karena peserta didik dapat lebih aktif dengan pembelajaran yang berbasis proyek. Faktor kewirausahaan dalam kurikulum prototipe memiliki manfaat agar dapat mengubah pemikiran dan akhlak seseorang sehingga peserta didik memiliki keinginan untuk melahirkan kreativitas dan inovasi pada dirinya. Faktor terpenting dalam sistem pendidikan terdapat pada kepala sekolah selaku pimpinan yang memiliki hak dan mengarahkan dan memiliki tugas untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum. Menurut Tubulau 2020, kurikulum itu bisa diibaratkan sebuah kompas yang berfungsi untuk menentukan arah perencanaan pelaksanaan, penilaian, dan perbaikan program pendidikan dan kegiatan belajar mengajar pada seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Pembelajaran di kelas juga harus lebih fokus pada pendidik agar pemahaman konsep dan kemampuan peserta didik dapat terlatih. Kemudian pendidik dapat membantu peserta didik dalam penguasaan materi dan mengelola pembelajaran yang berbasis penemuan dan pembelajaran berbasis masalah. Baik, kesimpulannya, batasan pendidikan dilakukan dengan meninjau hak-hak dari setiap dibutuhkan dan mudah diakses, apalagi pada saat kondisi pandemi COVID-19, sehingga pendidikan bukan lagi batasan dalam melakukan pendidikan, namun jadikan sebuah tempat dalam memberikan kebebasan dalam berpikir dan berencana. Pendidikan dapat membantu manusia agar manusia berusaha untuk menumbuhkan potensi-potensi kemanusiaan pada dirinya. Konsep-konsep dalam pendidikan yaitu tentang anak, sistem pendidikan, keragaman dan diskriminasi, strategi memajukan pendidikan, dan konsep tentang sumber daya. Kewajiban menempuh pendidikan tertuang dalam makna Pancasila dan Undang-Undang 1945, yang dimana pendidikan itu salah satu hak setiap warga negara yang lahir bersama dengan hakikat. Hakikat dan dasar menjadi sarana bagi setiap warga negara dan bukan warga negara menjadi sarana bagi pendidikan. Guru dituntut aktif dalam melakukan riset dan mengikuti pelatihan tentang pengembangan kreativitas dalam melakukan kurikulum dan tidak baku terhadap perkembangan teknologi. Pada situasi pandemi COVID-19 seperti ini,
Kurikulum prototipe sangat dibutuhkan karena peserta didik dapat lebih aktif dengan pembelajaran yang berbasis proyek. Pembelajaran di kelas harus lebih fokus pada pendidikan agar pemahaman konsep dan pendidikan peserta didik dapat terlatih. Kemudian pendidik dapat membantu peserta didik dalam penguasaan materi dan mengolah pembelajaran yang berbasis penemuan dan pembelajaran yang berbasis masalah. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.